Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan masail jahiliyahnya. As-sadisatu asyarah, yang ke-16, al-ghuluwu fi salihin minal ulama wal awliya. Berlebihan terhadap orang saleh dari kalangan ulama dan para wali. Ini ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat At-Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Berkata orang Yahudi, Uzair katanya anak Allah. Berkata orang Nasrani, Al-Masih anak Allah. Yang demikian itu adalah ucapan dengan mulut-mulut mereka, menyerupai orang-orang kafir sebelum mereka. Ya Allah memerangi mereka. Mereka mengambil para rahib-rahib dan para ulama-ulama mereka sebagai tandingan selain Allah dan Masih ibn Maryam. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada satu ilah saja. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa orang Yahudi berlebihan kepada Nabi Uzair sampai mengatakan katanya ia anak Allah. Demikian pula orang Nasrani. Mereka juga berlebihan dalam terhadap para ulama dan para rahib. Ketika Allah turunkan ayat ini, Adi bin Hatim yang tadinya seorang Nasrani yang masuk Islam berkata, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, kami dahulu tidak menyembah mereka, beribadah kepada mereka kami tidak. Kata Rasulullah, bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkannya? Dan ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkannya? Kata Adi, betul. Kata Rasulullah, fatilka ibadatuhum, itulah ibadah kalian kepada mereka. Maka kita umat Islam tidak boleh mengikuti perilaku jahiliyah seperti ini dengan berlebih-lebihan kepada para wali dan para ulama. Memang mencintai para ulama, mencintai para wali itu wajib. Akan tetapi bukan dengan mengkultuskan mereka. Bukan dengan mensucikan mereka dari kesalahan. Mereka manusia, namun kita hormati karena keilmuan mereka, keimanan mereka. Oleh karena itulah ketika kita berlebihan kepada para ulama akan seringkali jatuh kepada sikap gulu. Kata Rasulullah, iyyakum wal gulu, jauhi oleh kalian sikap gulu, fa innal gulu ahlaka man kana qablakum, karena gulu itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Maka terjadinya kesyirikan di muka bumi yang pertama ini adalah karena berlebihan terhadap orang saleh. Sebagaimana Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, kana an-nasu ummatan wahidah faba'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Adalah manusia itu tadinya di atas satu umat, di atas satu akidah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kata Ibnu Abbas, tadinya 10 generasi anak Adam pertama di atas akidah tauhid. Lalu datanglah orang-orang yang apabila orang solehnya meninggal dunia, mereka pun menggambarnya. Untuk apa? Untuk supaya termotivasi dalam beribadah. Lalu mereka pun membuat patung-patungnya. Tapi kemudian lama-lama kemudian mereka menyembahnya. Ternyata kesyirikan yang pertama kali di muka bumi terjadi adalah karena berlebihan terhadap orang-orang saleh. Makanya Nabi SAW berusaha menutup pintu ini agar umatnya tidak berlebihan terhadap beliau dirinya sendiri. Beliau berkata, la tuturuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam memujiku seperti Isa ibn Maryam memuji, berlebihan seperti orang-orang Nasrani yang berlebihan memuji Isa ibn Maryam. Ketika Rasulullah SAW datang kepada suatu kaum, kepada para sahabat, dan mereka kemudian berdiri menghormati beliau, terlihat Rasulullah marah sekali. Rasulullah tidak suka dihormati atau disambut dengan cara berdiri untuk menghormati beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan Rasulullah SAW sabda,
Man syarrahu an yatamathala lahu an-nas qiyaman, barang siapa yang merasa suka orang-orang berdiri menghormatinya, falyatabawa maq'adahu minan nar, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Ketika ada orang yang mengatakan kepada Rasulullah, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, engkau sayyid kami, anak dari sayyid kami, apa kata Rasulullah? Ayuhan nas, la yastahwiyannakumu syaitan. Wahai manusia, jangan sampai setan menyeret kalian. Ya, sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, Rasulullah juga bersabda, la tattakhidhu qabri ida. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id, ya, yang dikunjungi secara berulang dan berkumpul di sana. Kenapa? Karena itu termasuk ya perkara yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Maka dari itu ya Rasulullah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang membangun masjid-masjid mereka di atas kuburan para nabi dan orang-orang saleh. Karena seperti ini ya akhal Islam, sikap gulu yang berlebihan yang bisa menjerat manusia kepada kesyirikan. Wallahu a'lam.